Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk ya Bu ya, silakan Ya, Bu. duduk. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Herlina Sri Kamala Dewi. Dengan Ibu siapa? Ibu Siskana Safitri. Ibu Siskana Safitri. Baiklah, untuk menjaga privasi saya tutup pintu dan sampirannya terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, Bu. Setelah cek jedor, setelah itu Ibu di sini saya akan melakukan konseling ya Bu ya. Ya, Bu. Konseling tentang kayak gaya kepemimpinan. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia mendengarkan? Ya, Bu, bersedia. Baiklah, jika Ibu bersedia, di sini saya akan melakukan konseling ya Bu ya, mohon didengarkan. Nah, di sini saya melakukan konseling ini tujuannya untuk supaya kita mengetahui apa macam-macam gaya kepemimpinan serta ciri-cirinya gaya kepemimpinan ya Bu ya. Nah, di sini gaya kepemimpinan itu ada 4 ya Bu ya. Ya. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan demokratif, yang kedua ada gaya kepemimpinan otoriter, yang ketiga ada gaya kepemimpinan partisipatif, dan yang keempat itu ada gaya kepemimpinan bebas bertindak ya Bu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang gaya kepemimpinan demokratif ya Bu ya. Ciri-cirinya yang pertama itu beban organisasi menjadi tanggung jawab bersama dan menjadi tanggung jawab bersama ya Bu ya. Ya, Bu. Yang kedua itu bawahan oleh pimpinan sebagai komponen pelaksana integral. Nah, yang ketiga itu disiplin tetapi tidak kaku dan bisa memecahkan masalah. Setelah itu komunikasi dengan bawahan harus terbuka dan dua arah ya Bu ya. Nah, setelah itu yang kedua ada gaya kepemimpinan otoriter. Nah, yang pertama cirinya itu melimpahkan kekuasaan di satu orang atau sekecil individu ya, sekecil kelompok ya Bu ya. Nah, yang kedua itu pemimpin bertindak sebagai penguasa tunggal. Nah, setelah itu kedudukan bawahan itu semata-mata hanya untuk pelaksana keputusan, perintah, bahkan kehendak pemimpinnya. Setelah itu yang ketiga ada gaya kepemimpinan partisipatif. Nah, gaya kepemimpinan partisipatif ini gabungan dari gaya kepemimpinan otoriter dan demokratif. Nah, pemimpin itu menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya. Setelah itu staf itu diminta untuk saran dan kritiknya. Setelah itu keputusan akhir oleh kelompok ya Bu ya. Nah, setelah itu yang terakhir ada gaya kepemimpinan bebas terbuka, di mana pemimpin itu melimpahkan semua wewenang itu kepada bawahannya. Setelah itu karyawan menentukan sendiri bagaimana caranya memecahkan masalah dan keputusan itu banyak yang memutuskan adalah bawahannya ya Bu ya. Nah, karyawannya itu mengevaluasi tindakannya sendiri dengan caranya sendiri. Nah, sampai di sini apakah Ibu sudah jelas tentang ciri gaya kepemimpinan? Iya, Bu, sudah jelas. Sudah jelas ya Bu ya. Nah, di sini saya mau bertanya ya Bu ya. Tadi gaya kepemimpinan ada berapa Bu? Ada 4, Bu. Ada 4 ya Bu ya. Iya, benar ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu demokratis, yang kedua itu otoriter, yang ketiga itu partisipatif, dan yang keempat itu bebas bertindak ya Bu ya. Nah, sampai di sini apakah Ibu sudah paham? Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya Bu ya. Baiklah, jika tidak ada mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga konseling kali ini bisa memberitahu kepada kita dan semua tentang cara-cara gaya kepemimpinan ya Bu ya. Setelah itu lakukan dokumentasi. Nama Siskana Safitri, tanggal 30 bulan 3 2022 jam 14.00. Baik, terima kasih ya Bu ya. Ya, Bu, sudah, makasih ya, Bu. Ya, hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya, Bu.